Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pemuda bernama Will Coulson yang baru saja keterima kerja sebagai masinis. Hari itu Will kemudian menemui seorang senior bernama Frank, karena hari ini Will akan menjadi partner barunya. Namun saat Will memperkenalkan diri, di sini para masinis senior terlihat tidak menyukainya, bahkan sebelum mereka mengenalnya. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Para senior tidak menyukainya dikarenakan Will bisa masuk pekerjaan tanpa kompetisi yang jelas. Atau lebih tepatnya, Will bisa mendapatkan pekerjaan dikarenakan orang dalam. Hell, you know how he got hired? His name's Coulson. That figures. You got a job. Sementara di sisi lain di stasiun Pennsylvania, seorang pengatur perjalanan kereta terlihat tengah menegur dua orang masinis muda. Hal ini disebabkan karena posisi kereta masih berada di jalur utama, yang mana jalur tersebut akan dilewati oleh siswa pariwisata. Bukannya memberi respon yang baik, kedua masinis muda ini malah meremehkannya. Di waktu yang sama, para murid sekolah ini telah bersiap untuk menaiki kereta, dan tur ini adalah perjalanan untuk mengajarkan mereka tentang tata cara keselamatan. Bahkan di momen ini, semua siswa terlihat merasakan kegembiraan. Cerita kembali ke stasiun sebelumnya. Pengatur perjalanan kembali menegur kedua masinis yang bernama Garin dan Josh itu, dikarenakan keterlambatan mereka dalam bekerja yang membuat petugas trafik menjadi sangat geram. Gak terima terus disalahkan, kedua pemuda ini justru malah terlihat kesal seolah-olah mereka tidak mau ditegur. Karena perasaan tersebut juga di sini Josh bahkan dengan sengaja mengabaikan rem angin yang tampaknya belum terpasang. Sementara di sisi lain, Will dan Frank akhirnya sampai juga di stasiun Pennsylvania Selatan. Di sini Frank menegaskan Will untuk nggak sungkan dalam bertanya, karena setiap halnya harus dilakukan dengan benar dan teliti tanpa keraguan. Dan ternyata benar, di sini rupanya Will tidak memiliki pengalaman apapun di bidang perkereta-apian, dan dia hanya menjalani training selama 4 bulan saja. Meskipun rekan-rekan seniornya nggak menyukai kehadiran Will, di sini Frank rupanya cukup bisa bersikap fair terhadap keadaan itu. Once we get out freight, it's your train. I'm just a guy driving. No railroad. Maybe something better. Kita kembali ke stasiun utara, di mana kereta pembawa bahan kimia ini telah berjalan untuk dipindahkan. Di momen ini, kedua pemuda itu kembali membuat masalah, di mana mereka lupa mengubah sambungan rel, sehingga kereta pembawa bahan kimia tersebut tidak masuk ke jalur tunggu. Garin kemudian meminta Josh untuk menghentikan kereta, sementara dirinya tengah berlari untuk merubah jalur tersebut. Bukannya langsung menghentikan keretanya, di sini Josh malah keluar dari kabin dan berlari untuk menarik tuas perpindahan jalur itu. Di sini Garin berkali-kali meminta Josh untuk kembali naik, akan tetapi dia dengan sengaja malah mengabaikannya. Bahkan di momen ini Josh gak terlihat lari sekalipun. Kereta terus berjalan dan hampir mencapai perpindahan jalur, dan saat Josh telah berhasil menggapai tuas itu, kereta tersebut justru telah terlebih dahulu melewatinya. Tuas akselerasi kini otomatis berpindah pada kecepatan penuh, dan inilah yang terjadi. Dewey. Damn trailing point switch. What's your stopping distance? I'm hopping out. Do it! Do it! Better get back on. Hey! Shit! Kereta sudah terlanjur berjalan tanpa masinis. Bukannya merasa bersalah, di sini Josh malah mengutuk kejadian ini. Orang-orang di lapangan yang melihat kejadian itu langsung menertawakannya, menertawakan sikap masinis baru yang ugal-ugalan. Kembali ke sisi lain, sebelum keberangkatan Will kemudian diminta untuk memastikan setiap detail teknis dari kereta. Di sini Will kemudian mendapatkan sebuah panggilan telepon, di mana panggilan tersebut ternyata menyatakan perihal persidangannya. Entah pembicaraan apa yang ada di panggilan selanjutnya, yang pasti di sini Will tampaknya tengah berada dalam sebuah masalah yang cukup serius. Kereta pun akhirnya berjalan, Frank yang terus-terusan mengguruinya justru malah membuat Will merasa kesal. Menanyakan suatu hal yang berulang-ulang menurutnya adalah hal yang cukup menyebalkan, seolah-olah mempertegas kalau Will adalah anak baru dan Frank adalah seniornya.
Meskipun begitu, dengan tenang Frank mengatakan bahwa memang begitulah prosedur yang seharusnya. Disinilah Frank kemudian menceritakan fakta dan alasan yang sebenarnya terjadi, di mana semua masinis senior terlihat tidak menyukai Will. Masinis senior terlihat sinis karena anak-anak muda seperti Will dianggap telah merampas pekerjaan mereka. Bahkan gak sedikit pun masinis senior yang telah dipensiunkan sebelum waktunya. Dan hal itu terjadi karena masinis baru seperti Will yang bisa masuk pekerjaan karena orang dalam. Meski secara teknis nggak dibenarkan, tetapi begitulah faktanya yang terjadi di lapangan. Don't know something, just ask, that's all. Whatever. Company wants to get rid of us old heads. To you yellow vest. A lot of guys don't see it that way. Di waktu yang sama, Garin dan Josh kemudian mendatangi kantor untuk melaporkan insiden ini, di mana kereta telah berjalan tanpa awak dan rem angin. Akan tetapi di sini Josh mengatakan kalau dirinya telah menarik tuas akselerasi tersebut. Memahami bahwa kereta telah berjalan dengan kecepatan rendah, mereka pun kemudian diminta untuk mengejarnya. Sebagai seorang teknisi, di sini Connie meminta petugas traffic untuk menghentikan semua kereta yang melintas di jalur utama, di mana salah satu kereta yang melintas di jalur tersebut adalah kereta tour yang membawa rombongan anak sekolah. Masinis dari kereta itu kemudian langsung diperintahkan untuk berhenti di rel tunggu terdekat, dan tentu saja hal ini membuat masinis bingung tentang apa yang sedang terjadi di jalur perlintasan utama. Di gerbong kereta itu sendiri, anak-anak terlihat begitu bahagia menikmati perjalanan karena tentu mereka tidak mengetahui hal apa yang tengah terjadi. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari dua masinis muda tadi, Connie lalu memprediksi bahwa kereta masih bisa terselamatkan, mengingat kecepatan kereta itu yang relatif rendah. Di sini Connie kemudian meminta bantuan seorang rekan yang bernama Ned, di mana Ned diminta untuk menarik Wessel di kilometer 8 agar kereta tersebut bisa dialihkan ke rel tunggu. Yellow. How far are you from Milepost 5? 6 minutes, traffic. Haul ass over there and throw the siding switch. Really? Yeah, that switch, Ned. Roger that. I'll see you later. Will dan Frank kini telah sampai di tikungan kota Stanton, di mana tikungan ini adalah tikungan paling berbahaya yang ada di kota. Dan menariknya ternyata Will lahir dan besar di kota itu. Di momen ini Frank sempat menyinggung tentang keluarga. Di sini Frank mengaku bahwa dirinya memiliki dua orang putri yang sangat ia sayangi. Dan hal itu terlihat karena Frank terus-menerus melihat foto kedua putrinya sepanjang perjalanan. Di sini Frank sempat menyinggung hubungan keluarganya Will, akan tetapi di sini Will menolak untuk bercerita. Meskipun begitu, tapi tampaknya hubungan kedua orang ini sudah mulai asik. Hooters. You know, just, all right. You're blushing. Di sisi lain, Ned akhirnya sampai juga di lokasi di kilometer 8, di mana kereta tersebut tidak kunjung terlihat, bahkan telah melebihi waktu prediksi. Alih-alih bertemu dengan kereta tanpa awak itu, di sini Ned malah bertemu dengan kedua orang pembawa masalah ini. Hal itu kemudian bertepatan dengan panggilan telepon dari Connie, di mana Ned mengatakan bahwa dirinya telah menarik tuas tersebut sejak 6 menit yang lalu, namun kenyataannya kereta tersebut tak kunjung terlihat sampai sekarang. Di sini Ned pun beranggapan bahwa kereta tersebut telah melintas sebelum kedatangannya. Hal itu kemudian membuat Josh tidak bisa mengelak lagi. Josh akhirnya mengakui bahwa dirinya telah menempatkan posisi gas pada level maksimal, dan lebih parahnya kereta tersebut membawa 39 gerbong. Di antaranya adalah gerbong kereta pengangkut bahan kimia. Damn it, Dewey, what position? Full power. Okay, with 39 cars. See if it's still going slow enough for one of you to climb on post 13 before the track splits. Ned, I want you to get back in your car. You got him. Roger that. Cerita berpindah ke kereta wisata. Suasana gembira dalam gerbong kini telah berubah drastis, di mana kereta mereka kini tengah berhadapan langsung dengan kereta berkecepatan penuh tanpa masinis. Kengerian ini bahkan sudah tergambar dengan jelas, dan inilah yang terjadi. Beruntung kereta mereka telah masuk terlebih dahulu ke jalur tunggu yang akhirnya membuat mereka selamat dari hantaman kereta berbahaya tadi. Di waktu yang sama, Will dan Frank akhirnya telah sampai di sebuah pabrik untuk menjemput total 20 gerbong. Di sini Frank sempat kesal karena Will terus-menerus mengulur waktu, dan hal itu disebabkan karena Will kembali mendapat panggilan telepon yang menyatakan tentang hasil persidangan.
Hasil persidangan tersebut rupanya memicu terhadap pelarangan Will untuk mendekat terhadap anak dan istrinya yang malah diperpanjang. Turns out the judge they assigned was a real. You gotta be kidding me. Look, the What am I restraining supposed to do for 30 days? Huh? Stay away from my kid? What's taking you so long, Will? I gotta Will, go. pick up the radio. Are you there? Yeah. Get up here. It's time to go. We got work to do. Copy. It's definitely under power. We're These not trains sure had some sort of dead man. Di waktu yang sama, Connie akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Connie meminta mereka untuk berjaga di setiap persimpangan jalan jalur kereta, dan saat ditanya apa alasannya melakukan hal itu, di sini Connie pun belum bisa memastikannya. Sementara di sisi lain, Josh dan Garen akhirnya berhasil menemukan kereta tersebut. Keduanya lalu berniat untuk memanjat dan mengambil alih kereta itu, akan tetapi kecepatan yang tinggi membuat hal itu sulit dilakukan. Di sini Garen sempat berhasil menggapai tiang kereta tersebut, akan tetapi di momen ini mereka telah kehabisan jalur. Go, go, go! It's foot coming! Get alongside of the cab. Go, go, go! You got it! Go! Go, do it! Perdebatan antara Will dan Frank kembali terjadi. Frank mendapati bahwa kereta mereka malah membawa 20 gerbong lebih, dan hal itu terjadi karena kelalaian Will. Dengan ego yang tinggi, Will kemudian mengakui kesalahannya, akan tetapi dengan lucunya di sini Will malah menyalahkan Frank karena Frank terus-terusan mendesaknya yang membuat dirinya kehilangan fokus. Frank lalu menjelaskan jika dalam setiap kesalahan Will ketika pelatihan akan mendapatkan nilai yang buruk, akan tetapi tidak dengan dunia kenyataan karena sedikit pun kesalahannya, maka nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Di sini, Will terus melakukan pembelaan terhadap kesalahannya. Bahkan Will sempat mengancam Frank apabila dia terus-menerus mendesaknya, maka Will tidak akan segan untuk melaporkan pemecatan kepada pamannya. Mendengar ancaman itu, Frank seketika terdiam, dan inilah yang terjadi. Your engine, but it's my goddamn train, all right? I'll write you up and green sheet your ass. What's your location? What are you laughing Because at? it's funny. You're a funny guy. Frank hanya tertawa menanggapi hal ini, dan tentu saja hal itu membuat Will tambah kesal. Di tengah perdebatan ini, informasi tentang kereta tanpa awak akhirnya masuk ke dalam channelnya, dan kebetulan kereta tersebut kini tengah mengarah kepada mereka. Satu-satunya cara selamat dari hantaman kereta tersebut, yaitu mereka harus cepat-cepat mencapai jalur tunggu sebelum kereta berbahaya itu menghantam mereka. Kini berita tentang kereta tanpa masinis telah disiarkan secara live di televisi, dan di momen inilah kepala direksi menghubungi Connie untuk memastikan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Connie kemudian menegaskan bahwa kereta tersebut ternyata membawa 5.000 galon bahan bakar diesel dan 7 dari gerbong lain membawa bahan bakar kimia berbahaya, di mana senyawa dalam bahan kimia tersebut sangat beracun dan mudah terbakar. Di sini mereka nggak punya banyak waktu karena kereta akan memasuki lahan pertanian sepanjang 19 kilo sebelum akhirnya kereta tersebut kembali memasuki daerah yang padat akan penduduk. Dan di momen inilah mereka harus memotong gerbong kereta itu. Meskipun hal tersebut tentu menyebabkan banyak kerusakan, akan tetapi hal itu sangat layak apabila dibandingkan dengan resikonya yang sangat besar karena senyawa dari bahan kimia itu bisa sangat mudah menghancurkan seluruh kota. Bukannya menerima solusi itu, dengan sialnya di sini kepala direksi tidak menyetujuinya karena dia nggak ingin ada kerugian dan memilih untuk mengambil resiko yang kerugiannya mengancam nyawa penduduk seluruh kota. Lebih sialnya lagi, di sini juga Pak Direksi kemudian meminta Connie untuk tidak terlibat dalam mengambil keputusan, karena dirinya lah yang akan mengambil alih insiden besar ini. Mr. Galpin, I understand that's going to cost the company a lot. Not when we can still stop and pretend this conversation never happened. Penutupan ruas jalan secara mendadak kemudian mengakibatkan sebuah kecelakaan. Informasi pun terus diperbarui. Frank lalu diminta untuk menaikkan kecepatan karena kereta tanpa masinis tengah melaju dalam kecepatan penuh. Berdasarkan perhitungan jarak dan panjang rel, di sini Frank memastikan bahwa kereta mereka tidak akan muat untuk masuk ke jalur tunggu. 6, you have to get off the main. Over. 1,000 feet end to end. In reality, it's more like 2,500 feet. No, we won't fit. Kantor pusat tentu tidak mengetahui bahwa Frank telah membawa 5 gerbong tambahan, dan hal itu terjadi akibat kelalaian Will. Mendengar hal itu tanpa rasa bersalah, Will yang ketakutan pun kemudian berinisiatif untuk menarik tuas rem dan berniat untuk meninggalkan gerbong di belakang. Akan tetapi sebagai masinis senior tentu hal itu bukanlah keputusan yang bijak, dan dengan tegas Frank pun menolak permintaan itu. I'm
just saying, pick a goddamn job, I all right? got You my had to pull job. the You full- been. I've had my training, all right? Training, they just give you an F. Out here, you get killed. Berita tentang kereta tanpa masinis ini seketika memenuhi media massa, dan rapat darurat antar direksi pun akhirnya dilakukan di kantor pusat. Semua resiko dalam insiden ini kemudian dibahas. Bahan kimia yang ada di gerbong itu akan sangat mudah meledakkan seisi kota, bahkan meninggalkan kerusakan lingkungan secara permanen, dan tentu itu akan mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar. Arah rapat tersebut rupanya bukan soal penyelamatan nyawa penduduk kota, melainkan cara mereka untuk mendapatkan solusi dengan resiko kerugian yang paling kecil. Entah bagaimana caranya, di sini pemerintah pusat lalu meminta pihak direksi untuk menggunakan segala cara agar kereta itu segera dihentikan. Di saat yang sama, kereta tersebut kini telah melaju pada kecepatan maksimal yaitu 114 km per jam dan dengan bantuan helikopter pihak petugas kemudian berencana untuk memasuki kereta dari atas. Kereta rupanya akan diperlambat dengan menggunakan kereta lainnya, yang dimana masinis dari kereta pembantu itu ialah salah satu rekan Frank yang bernama Judd. Peringatan darurat kini telah diberlakukan dan semua aktivitas dalam radius 2 km telah diberhentikan. Kini kereta tanpa masinis itu akhirnya mendekati kereta pembantu di depannya. Bahkan pihak helikopter juga sudah bersiap menjatuhkan petugasnya. Di momen ini Connie rupanya sangat menentang upaya ini. Dia kemudian mencoba menghubungi pusat, akan tetapi Connie tidak mendapat jawaban. Over 2,000, you wouldn't have fit. At high above central Pennsylvania, possibly evacuate all homes of fuel on board, which is highly... This is Galvin's strategy? In front of 777, ending its chopper with right. Is that the controls of the engine that is in front? This is Connie Hooper from Fuller Yard. Keep braking. Percobaan pertama akhirnya dilakukan, di mana kereta tersebut langsung menghantam kereta yang dikepalai oleh Judd. Meskipun kereta Judd berhasil menghadangnya, rupanya kecepatan kereta tersebut tak kunjung turun juga. Bahkan saking cepatnya membuat roda dari kereta Judd malah menjadi slip. Judd lalu menyatakan bahwa ini sudah dalam keadaan rem yang maksimal, dan oleh karena itu petugas heli pun akhirnya diturunkan. Unbelievable, incredibly dangerous. Now we're back to the line. Under 40, is he on yet? Down! Semua terlihat berjalan baik, hingga akhirnya kereta berbahaya itu kembali menabrak kereta pembantu yang membuat petugas itu terlempar hingga tak sadarkan diri. It's a no-go. Menyadari bahwa cara ini nggak akan berhasil, pihak traffic kemudian meminta Judd untuk memindahkan keretanya ke jalur tunggu. Dan tentu hal itu sangatlah berbahaya, mengingat kecepatannya yang sangat tinggi. Di sini Pak Inspektur Keselamatan sempat mengingatkannya, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Kereta sudah terlanjur keluar dari jalur, hingga akhirnya terguling dan meledak seketika. Melihat gumpalan asap itu, Will dibuat ketakutan, karena faktanya kereta tanpa awak ini sudah berada dekat dengan mereka. Di sisi lain, Connie ternyata baru mengetahui bahwa Frank masih berada di jalur utama. 1206, who am I speaking with? Frank Barnes, the engineer. Fuller, why are you still on the main line? Rupanya Frank telah melewatkan rel tunggu yang pertama, di mana hal itu terjadi karena ruas rel tunggu tersebut tidak cukup untuk kereta dan ke-20 gerbong di belakangnya. Frank sempat menanyakan tentang insiden kecelakaan yang baru saja terjadi, dan disinilah Frank akhirnya mengetahui bahwa masinis dari kereta pembantu tersebut adalah rekan seniornya, yaitu Judd, dan ironinya pria tersebut telah dinyatakan tewas di tempat saat itu juga. Who was driving? Judd Stewart. Stewart? Judd Stewart, an engineer from Brewster. Frank sangat terpukul atas kehilangan kolega lamanya, dan kini kereta Frank telah masuk ke dalam liputan televisi. Pak direksi yang menyaksikan kejadian ini tentu dibuat frustasi karena hal ini menyangkut karirnya.
Frank sendiri mengaku bahwa kereta yang dibawanya memiliki 5.000 tenaga kuda dan dia berusaha akan mendorongnya sampai ke limit terakhir. Pusat kontrol mengaku bahwa mereka sudah tidak bisa lagi membantu karena rupanya hal ini sudah berada di luar kontrolnya, dan di saat itulah Frank langsung menghubungi salah satu putrinya yang sedang bekerja. Tidak ada penjelasan apapun di dalam panggilan ini, namun yang pasti di sini Frank mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi mereka. Dad, I'm busy, okay? Dad. I just wanted to tell you that I love you. That's all. Okay, fine. Dad, what's wrong? Okay, I gotta go. What's wrong? Beberapa meter sebelum perpindahan jalur, Frank kemudian menarik tuas rem agar mereka nggak terlempar. Pusat kontrol kemudian memastikan bahwa Frank harus masuk setidaknya 10 gerbong. Di sini Will tampaknya sudah sangat panik, namun untungnya di momen ini lokomotif mereka telah berhasil masuk terlebih dahulu meskipun hal ini harus terjadi. Why are you breaking? You need to get these 10 cars into the sun. Yes! Beruntung mereka akhirnya selamat, meskipun kedua gerbong terakhirnya harus dibuat hancur setelah terkena tabrakan kereta maut yang sangat keras. Kejadian ini sebenarnya bisa saja mereka hindari apabila Will tidak lalai dan teledor dalam pemasangan gerbong. Hal ini masih belum berakhir. Di sini Frank langsung memutus gerbang lokonya dan berniat untuk mengejar kereta itu. Dalam puluhan tahun pengalamannya, mungkin ini hanyalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Will di sini rupanya nggak setuju dengan ide itu, karena menurutnya apabila gerbong kereta itu meledak maka mereka akan mati saat itu juga. Pemikiran Will ini tentu saja berbeda dengan Frank yang telah berpengalaman selama puluhan tahun. Menurutnya hal itu bukanlah suatu masalah, melainkan tanggung jawab tak tertulis seorang masinis. Di sini Frank kemudian menyerahkan sebuah pilihan kepada Will. Begitu Will mengetahui bahwa kereta tanpa awak itu akan melewati Stanton, Will pun segera kembali menaiki kereta. Kota Stanton sendiri rupanya adalah rumah bagi keluarga besarnya, termasuk anak dan istrinya yang juga berada di sana. Singkat cerita, kereta Frank akhirnya telah berjalan mundur dengan kecepatan 96 km per jam. Connie tentu dibuat bingung saat mengetahui kejadian ini, dan disinilah Frank menjelaskan bahwa dirinya akan mengaitkan kereta tersebut dengan kereta miliknya. Dengan cara inilah Frank akan menghentikan kereta itu dengan menariknya ke arah yang berlawanan. Mendengar hal itu, Connie sangat menyetujuinya, meskipun hal itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Hanya cara itulah yang bisa mereka lakukan sekarang. Bahkan di sini Connie sendiri sudah tidak bisa menahan Frank tanpa alasan yang kuat. Keputusan Frank kali ini lagi-lagi nggak disambut baik oleh Pak Direksi. Dengan keras Pak Direksi mengecam tindakan Frank yang dianggap sok pahlawan itu, karena menurutnya hal itu hanya akan membuat propertinya menjadi rusak. Melaju dengan kecepatan 113 km per jam di tikungan Stanton hanya akan menyebabkan keretanya terguling, dan dampaknya bahkan akan 100 kali lipat lebih mengerikan. Menurutnya lagi pula Frank hanyalah seorang teknisi, jadi Frank tidak berhak untuk mengambil keputusan apapun. Apabila di sini Frank tidak berhenti melakukan hal itu, maka dengan jelas Pak Direksi pasti akan memecatnya saat itu juga. Mendengar ancaman itu, Frank hanya tersenyum, karena rupanya Frank telah menerima surat pemberhentian kerja sejak 72 hari yang lalu, di mana Frank dipaksa untuk segera pensiun dengan setengah pesangonnya. We are derailing 777, Frank. So less collateral damage in our club. Mr. Galvin, with all due respect, I've been railroading. That was from the front. Miles an hour into that elevated S-curve in Stanton. The portable derail is worthless. Just because some engineer wants to play hero. It's our property, it's our decision, or I will fire you. You already did. You've already fired me 72 days ago. Mendengar fakta itu, Will benar-benar terlihat bersalah, dan Pak Direksi sendiri sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Namun Pak Direksi masih mencoba membujuk Frank dengan cara halus, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan membahayakan nyawanya. Pernyataan itu kemudian Frank benarkan, akan tetapi dia harus tetap melakukannya karena semua ini ia lakukan bukanlah untuk kebaikan perusahaan. Your life for us with 3 weeks left. Not doing it for you. Mendengar ketulusan ini ternyata cukup membuat hati Will tergerak saat itu juga. Will menegaskan jika mereka akan tetap melakukannya, bahkan di sini Will sudah tidak peduli terhadap ancaman Pak Direksi.
Pak direksi sendiri yang terlanjur kesal kini mulai mengancam Connie, akan tetapi di sini Connie juga sudah tidak memperdulikan tentang ancaman itu, dan setelah itu Connie pun langsung berkoordinasi dengan Frank di luar perintah atasan. I will fire you. Just starting to like this job. You will be fired. You're breaking up. Sorry, you're... This garbage is not... Sir, I think they're gone. Kekacauan yang terjadi kini mulai dirasakan di sini. Pihak militer dengan senapannya diperintahkan untuk menembak knob stop yang ada di luar kereta. Namun tentu saja hal itu sangat susah dan berbahaya karena ukurannya yang kecil dan tombol tersebut tepat berada di sebelah bahan bakar. It's just like the shoot. And remember, wait. It's right next to a fuel tank. Connie lalu menginformasikan bahwa jarak Frank dan kereta tanpa awak ini kisaran 800 meteran. Di tengah situasi ini, obrolan tentang keluarga pun akhirnya kembali terjadi, dan disinilah Will sudah bisa terbuka terhadap Frank. Will kemudian menceritakan masalah perceraian dengan istrinya yang bernama Darcy, dan itu bermula ketika Will mulai mencurigai pesan singkat yang terus-menerus disembunyikan oleh istrinya. Saat itu Will mencurigai seorang polisi yang sejak lama menyukai Darcy, dan karena itulah Will langsung mendatangi pria itu lalu menodongkan pistolnya. Fakta yang sebenarnya terjadi ternyata pesan yang dicurigai tersebut berasal dari adik iparnya. Sejak kejadian penodongan itu ternyata cukup membuat Darcy ketakutan terhadapnya. Dan sejak saat itulah sang istri memutuskan untuk tidak mau bertemu ataupun berkomunikasi. Ditambah hari ini hakim persidangan menambah larangannya selama 30 hari. Mendengar hal itu, Frank tidak banyak berkata-kata. Akan tetapi, Frank mengungkapkan jika suatu hal baik tidak ada kata terlambat. Every night I'd come home. Who annoyed me? You should call your wife. Setelah gagal menggunakan senapan laras panjangnya, pemutus jalur kemudian dipasangkan atas perintah dari pusat. Pemutus ini rupanya bertugas untuk mengeluarkan kereta dari rel, dan pihak petugas memastikan bahwa kereta akan segera berhenti begitu melewatinya, dan inilah yang terjadi. It works like a ramp. The flange and pull it outside the rail. What in the hell was that? Alat itu langsung dibuat hancur seketika. Bahkan Pak Direksi yang menyaksikannya pun tidak percaya akan hal ini. Keputusan direksi tersebut rupanya cukup membuat Will dan Connie menertawakannya, karena tentu alat tersebut tidak akan sanggup menghentikan kereta berkecepatan tinggi dengan muatan ribuan ton itu. Kereta terus berjalan, dan kini tersisa 2 stasiun lagi sebelum kereta tersebut sampai di tikungan patah di kota Stanton. Di sini Frank kembali bercerita tentang keluarganya, di mana rupanya sang istri telah meninggal 4 tahun yang lalu karena kanker. Saat istrinya masih hidup, Frank selalu bercerita apapun tentang apa yang dia lakukan seharian, dan seharusnya Will juga melakukan hal yang sama kepada istrinya. Di momen ini, Frank dengan tegas meminta Will untuk segera menghubungi istrinya, dan Frank juga meminta Will untuk gak cepat menyerah. Di sisi lain di kota Stanton itu sendiri, Darcy yang tengah tertidur pulas kemudian dibangunkan oleh anak dan ibunya karena tentu mereka harus segera berkemas sebelum kereta tanpa masinis itu datang. Melihat kekacauan itu, disinilah Darcy baru menyadari bahwa salah satu dari orang yang terlibat adalah suaminya, yaitu Will Coulson. Di waktu yang sama, kedua anak Frank kemudian melihat wajah ayahnya di siaran televisi, dan tentu hal itu membuat mereka menjadi sangat khawatir. Rencana Frank itu kemudian dianimasikan di dalam sebuah berita siaran langsung, di mana kereta yang dikepalai Frank akan mendekat lalu mengaitkannya. Di momen ini Frank rupanya tidak tahu jarak antara loko miliknya dengan target, dan disinilah Will mulai mengambil peran. Will mengaku jika dirinya akan turun untuk melihatnya, dan mereka akan berkomunikasi dengan menggunakan gesture tangan. Mendengar pernyataan itu ternyata cukup membuat Frank menjadi kaget, karena ia mengetahui bahwa sebelumnya Will sempat menolak idenya. Sebelum Will turun dari kereta, Frank kemudian meminta Will untuk melepaskan rompi perusahaannya karena faktanya perusahaannya sendiri tidak mendukung aksi mereka. Di waktu yang sama, Darcy yang khawatir terhadap Will pun akhirnya merespon dengan melakukan panggilan balik, akan tetapi di sini Will telah turun untuk melakukan tanggung jawab besarnya. Di kecepatan 113 km per jam, Will dengan nekat berjalan untuk memastikan jarak loko mereka.
Kereta berjalan mundur dengan kecepatan tinggi tentu sangatlah berbahaya, dan hal itu benar-benar terjadi ketika loko mereka menghantam gerbong dengan sangat keras. Hantaman tersebut dengan otomatis merilis semacam pemadam di gerbong paling belakang, dan efek dari benturan keras itu juga membuat gerbong pembawa gandum menjadi bocor. Kekacauan itu rupanya membuat pekerjaan mereka menjadi lebih sulit lagi, belum lagi ketika masalah baru muncul, di mana benturan keras tersebut membuat engsel penyambung menjadi tertutup. Mau nggak mau, cara manual di sini harus dilakukan, di mana Will langsung turun untuk meraih segel dari pengait itu, dan momen krusial ini rupanya telah disiarkan secara langsung di televisi. 10 cars, Frank! All right, here she comes! 3 cars steady, coming! Steady, steady! Steady, steady! Trying to hook up 1206. Right now, Are we tied on? Our knuckle close! Will, are we tied on? What? Oh! All right, well, look, be careful. Will! right now, he is Dari tatapannya di sini, Darcy terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya, dan di waktu yang sama Will pun mencoba untuk menarik pengunciannya. Goncangan kecepatan antara loko dan gerbong pun terjadi seketika, dan hal itu tentu saja membuat Will dibuat kesusahan, dan inilah yang terjadi. Will, can you read me? Goncangan keras itu telah membuat kaki Will terjepit di antara pengait loko, dan lebih parahnya lagi Will sudah tidak berada di posisinya. Melalui siaran langsung, mereka sudah tidak lagi melihat keberadaan Will, hingga akhirnya kepanikan itu terhenti setelah Will kembali terlihat untuk melanjutkan perjuangannya. Will, can you read me? pull himself up. Meskipun dalam kondisi cedera yang sangat berat, dengan penuh perjuangan Will pun kembali naik. Beruntung di sini kereta mereka telah tersambung, bahkan pengunciannya pun kini sudah tersegel. Darcy yang menyaksikan kejadian ini tentu saja dibuat menangis, dan kini jarak mereka dengan tikungan kota Stanton tersisa 6 km lagi. Tanpa banyak membuang waktu, Frank pun langsung memulai aksinya. Sebelum melakukan perlawanan, Frank terlebih dahulu menyamakan kecepatan, dan barulah setelah itu pengereman dinamis pun dilakukan. 4 miles. You guys are doing great. He's different. Over. Match our speed with theirs. Bukannya menjadi turun, sialnya kecepatan kereta tersebut justru malah bertambah. Pihak televisi telah menyiarkan bahwa seluruh penduduk kini telah dievakuasi, dan kini tarik-menarik antar loko pun terjadi. Setelah menyamakan kecepatan kereta tersebut, Frank kemudian mulai mengaktifkan full gasnya untuk melakukan perlawanan, sampai-sampai roda keretanya mengeluarkan api. Meskipun begitu, untungnya di sini kecepatan kereta langsung menurun, dan kini mereka tengah berjalan di bawah 80 km. Connie lalu mengatakan bahwa jarak yang terisa adalah 5 km, dan untuk melompat ke dalam cabin Frank diminta untuk terus menarik hingga kecepatan kereta turun menjadi 30 km. Dengan sial, rupanya kemampuan roda tersebut telah sampai di batas maksimal, bahkan lebih buruknya roda tersebut kini telah terkikis, sehingga sudah tidak ada lagi hambatan. Kecepatan kereta kembali naik, dan di sini Will kembali berinisiatif untuk menggapai loko kereta tersebut dengan cara berjalan. Mendengar hal itu, Frank tentu saja menolak mengingat kaki Will yang cedera sangat parah, karena rupanya Frank sendirilah yang akan berjalan menuju kabin loko kereta itu. Sebelum meninggalkan kabin, Will diminta untuk berhati-hati dan menunggu aba-aba darinya, karena di sini Will kembali ditugaskan untuk menarik rem angin otomatis. Kini tuas rem manual pun akhirnya diputar, dan di momen inilah Frank mulai melakukan aksi heroiknya. Maybe This 20. element is going to be real hot. What about the braking on the freight cars? You sit here, I'll go out. You all right? Take it easy. Yeah. Hold it at a Hold it, 4. got it, Integrate got with the it, throttle, got it. burn the Don't get sentimental on it. Aksi berbahaya tersebut kemudian ditonton oleh masyarakat seluruh kota, dan untungnya usaha Frank di sini cukup membuahkan hasil. Kecepatan kereta kini turun drastis mencapai 40 kilo,
Akan tetapi semua itu tidak berlangsung lama karena kekuatan kereta tanpa awak itu telah berhasil menghancurkan pengereman dinamis. Api menyebar luas dari bawah loko dan kecepatan kereta pun kembali meningkat. Momen krusial ini bertepatan dengan sampainya mereka di tikungan kota Stanton dan pihak wartawan pun mulai menggambarkan skenario apabila kereta tersebut melaju di atas kecepatan 23 kilo. Jika kecepatan kereta tersebut di atas 23 km, maka kereta dengan otomatis akan terjatuh dan menabrak tangki bahan bakar yang berada di bawah dan ledakan tersebut diprediksi akan menghancurkan seluruh kota. Kini kereta sudah memasuki tikungan kota dan efek dari dorongan yang kuat membuat roda sebelah menjadi terangkat. Muatan kargo yang miring kemudian terlempar jatuh ke bawah. Rem angin otomatis pun kembali diaktifkan dan beruntungnya mereka berhasil melewati momen yang sangat mencekam ini. Frank, you alright? Slow it down! We're almost at the curve! At least 3 of these build contact with all the fuel. You're coming into the curve! Will, hit that independent! Hang on! Now! Frank, you alright? We made it! We made it! 777 made it. Means out of trouble. 777 is game. Semua orang selebrasi menyaksikan hal ini, tapi perjuangan mereka belum selesai karena kecepatan kereta tersebut terus meningkat. Berjalan di atas gerbong dengan keadaan seperti ini tentu sangatlah berbahaya, apalagi ketika Frank menyadari jika jalur di depannya ternyata buntu. Karena jarak antar gerbong yang cukup jauh membuat Frank kesusahan, di sini Connie rupanya tidak kehilangan ide. Ia kemudian menyuruh Ned untuk melakukan sesuatu, dan tak butuh waktu lama, Ned pun sudah berada cukup dekat dengan mereka. Di sini Ned rupanya meminta Will untuk segera ikut dengannya dengan melompat ke atas mobil untuk mengejar masuk ke dalam kabin kereta tanpa masinis itu. Seolah kecelakaan tak pernah terjadi, dengan semangat Will pun mencoba untuk menggapai mobilnya Ned, dan inilah yang terjadi. Yes, it is, Will. You can do this. You pussy! Rasa sakit rupanya tak membuat semangat Will menjadi hancur, dan di momen terakhir inilah Will kembali melakukan aksinya. Come on! There it is, kid! Come on, jump! Beruntung di sini Will berhasil menggapai lokomotif kereta itu, meskipun dengan posisi kaki yang kini menggantung. Mengingat bahwa semua orang kini tengah bergantung harapan kepadanya, dengan penuh perjuangan Will pun memanjat loko itu dengan sebelah kakinya. Go, Will! Into the cab now. Will telah berhasil menaiki kereta itu. Frank dan semua orang yang menyaksikan kejadian ini pun akhirnya kembali melakukan selebrasi. Frank pun terlihat bangga atas semua kejadian Will ini, dan kini kereta tanpa awak ini pun telah berhasil diambil kendali. Keberhasilan mereka itu kemudian disiarkan di semua media TV, seakan-akan keberhasilan ini adalah kemenangan bagi masyarakat kota Stanton. Di momen ini semua orang terlihat bahagia, terkecuali Pak Direksi. Kini kereta telah berhenti sepenuhnya dengan selamat. Will merasa sangat senang atas keberhasilan mereka itu, apalagi ketika Will menerima sebuah panggilan telepon dari seseorang yang kalian bisa tebak itu siapa. Di momen ini rasa bahagia dan haru bercampur aduk, dan sesampainya Will di bawah ia kembali disambut oleh Ned dengan ucapan keberhasilan. Dari kejauhan Frank tampaknya bangga atas keberhasilan Will ini, dan momen yang kita tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi di mana Will kedatangan anak dan istrinya. Rapat terbuka pun akhirnya dilakukan saat itu juga. Ned mewakili aksi ini dengan Frank yang mendapatkan pembatalan pensiunnya. Will sendiri rupanya telah terbebas dari ancaman pemecatan oleh Pak Direksi. Kedua putrinya terlihat sangat bangga atas perjuangan ayahnya, dan di waktu yang sama, Connie pun mendatanginya. I wonder if you can help me. I can't decide which one of you I'm going to kiss first. Go get him, Connie. All right, bring it on.
Film yang diambil dari kisah nyata pun akhirnya selesai. Frank mendapatkan promosi jabatan hingga pensiun dengan pesangon penuh. Hubungan Will dengan keluarga kecilnya telah membaik, bahkan kini Darcy diketahui tengah mengandung anak keduanya. Dan yang terakhir, Galvin sebagai direksi kini telah dipecat, dan posisi tersebut kini telah digantikan oleh Connie. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat bahagia selalu. Saya Will Coulson pamit undur diri, terima kasih. Please subscribe kalau cita-cita kalian ingin memukul Garin dan Josh.